kembali lagi dengan saya. Saya akan membahas sebuah materi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Nonformal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang efektivitas dan mutu sekolah. Adapun pembagiannya, yang pertama pengertian sekolah efektif, yang kedua ada karakteristik sekolah yang efektif, yang ketiga model-model sekolah efektif, yang keempat usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Adapun yang pertama, apa sih pengertian sekolah efektif itu? Pengertian sekolah efektif itu ialah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu ada karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama itu, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, ada lingkungan sekolah yang baik dan disiplin, serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, ada kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Adapun yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukung masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. 10, guru merupakan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan yang terakhir itu ada melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model-model sekolah yang efektif. Adapun yang pertama yaitu model tujuan. Model ini berangkat dari resepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi yang model tujuannya sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah, yang sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai ataupun melebihi dari tujuan. Model ini berguna apabila outcome sekolah jenis yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Adapun yang kedua yaitu model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah yang efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, yang dapat mengendalikan pembaikan berurusan dalam aspek yang berbeda, yang memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Adapun yang ketiga yaitu model proses, yang berdasarkan model proses sebuah sekolah yang efektif sekiranya dapat berfungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan tersebut terurus, efisien, dan aman. Model ini ditekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sekolah dalam sebuah sekolah tersebut. Adapun yang keempat mengenai usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, pada tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, school review, yang merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, yang khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Adapun yang kedua yaitu benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu.
Dan yang ketiga, quality assurance, yang merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat ada quality control, yang merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak disesuai dengan standar. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.